Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Rodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, hari sudah menjelang siang nih, Om Ya. Rodi. Dan gini Om Rodi, Hobi Bapak Official kan genap mau 1 tahun nih. Ya, Masya Allah. Oktober ini Om Rodi. Alhamdulillah. Di 17 Oktober kemarin. Ya. Niatnya nih Om Rodi, Hobi Bapak Ya. Official mau bagi-bagi hadiah nih Om Rodi. Oh, Masya Allah. Ungkapan rasa syukur juga lah. Iya, betul. Kasih cita lah ke teman-teman. Oke. Niatnya nih Om Rodi, saya pengen bagi bibit nih. Oh, bibit. Tuh, Oh. Enggak, itu juga bukannya itu sama satu buah Samsung terbaru. Hadiahnya. Ya, tulisannya doang Om Rodi. Iya. Langsung. Ya. Kecil teman-teman gajiannya, tapi ya syukurlah. Ya. Cukup lah. Alhamdulillah, Masya Allah. Saya subscribe dulu yang sebanyak-banyaknya, tonton Komen. lagi, supaya Bapak juga makin semangat nih. Iya, Kontennya bukan cuma sekedar konten ya Om Rodi. iya. Mudah-mudahan ada manfaat ya. Nah, Ada manfaat itu. yang bermanfaat lah. Iya. Yang sia-sia lah. Insya Allah, ya. Dan juga satu lagi teman-teman, sebagai motivasi ke teman-teman nih semuanya. Bukan cuma sekedar bikin konten, tapi juga ada manfaat buat teman-teman yaitu mau menanam. Ya, biar tambah hijau ya, bumi ini hijau. Siapa Sehat. yang mau teman-teman lihat tanam yang kayak gini kan, rumah atau yang mungkin ada terbatas tadi. Bisa fleksibel ya kalau anggur ini. Tenang aja teman-teman. Misalnya gini Om Rodi. Iya. Apa di Ujung video nanti Bapak kasih tahu caranya caranya untuk mendapatkan sekarang nih kita kesempatan. Q&A dulu nih Om Rodi, kita Iya. ngadain sesi tanya jawab lah. Oh ya, boleh. Mudah-mudahan saya bisa jawab ya, benar-benar ada ilmunya. Kalau saya nggak ada ilmunya, saya nyerah gitu. Intinya akan katakan saya tidak tahu. Kalau tahu berdasarkan pengalaman saya, insya Allah saya ceritakan teman-teman. Mudah-mudahan membantu. Dijawab sesuai. Iya, siap, insya Allah. Oke, langsung aja Om ya. Ya, Yang silakan. pertama nih, ini pertanyaan paling gampang sebenarnya Om Rodi. Ya. Lokasi kebun di mana Mas? Oh, kebun. Dimana? Kebun kita tepatnya ada di Kampung Penggilingan Tengah, RT 3 RW 6. Kelurahannya Kebalen, kecamatannya Babelan, masuk ke Kabupaten Bekasi. Gitu. Oke, pertanyaan kedua nih Om Rodi. Terima kasih Om Rodi atas video dan informasinya. Maaf Om, Ya. apakah memang unsur boron dan magnesium sulfat tidak diberikan bersamaan pada saat pemupukan pembuahan? Oh, yang kita lakukan ya, Ya, gitu. Untuk saat itu boron dan magnesium sulfat ya. ya. Dulu-dulu sempat kita ada sedikit kekhawatiran, gitu ya. Setelah kita coba beberapa kali, sepertinya tidak terlalu berefek negatif. Jadi sekarang yang kita lakukan, ada kalanya dicampur, ada kalanya dipisah teman-teman. Tergantung mood kita, gitu. Jadi kesimpulannya, jawabannya, insya Allah asal dosisnya nggak berlebih nih teman-teman ya. Perhatikan dosisnya, ketebalan, konsentrasinya diperhatikan, insya Allah nggak masalah. Kita juga karena kadang melakukan pencampuran, kadang tidak, gitu. Pertanyaan berikutnya nih, Hmm. Pak, mohon bantuannya. Bagaimana cara basmi jamur downy mildew Oh gitu. supaya tuntas nggak terserang lagi? Sudah lewat 4 bulan anggur saya diserang jamur downy mildew. Nah, gimana tuh Om? Sekarang berarti jawabannya ya menurut saya, Ibu atau Bapak cari fungisida yang di situ tertulis pembasmi hama itu, downy mildew ya. Nah, itu pasti satu itu dulu, jangan asal beli, asal katanya nanti pola inilah itulah, tetapi kita nggak detail di deskripsi kemasan itu, ternyata tidak ada peruntukan untuk itu. Bisa jadi karena mungkin berbahan aktif yang berbeda, dia spesialisnya ke hama jamur yang lain. Kedua, kalau udah beberapa kali nggak aman, kita coba caranya dengan diseling teman-teman ya, bukan ganti ya. Misalkan minggu ini kita obati jamur itu dengan produk A, minggu depan produk B, minggu depan lagi kembali ke produk A, udah ganti teman-teman. Ketika kita udah bisa menghilangkan di saat itu udah selesai jamur, kedepannya kita jangan lengah, kita harus antisipasi minimal yang biasanya seminggu sekali kita semprot ketika pengobatan, jadi 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali kita tetap semprot gitu.
Kalau kita sendiri di sini nih teman-teman, ada beberapa kita buat cadangan stok fungisida itu ada 4. Satu Antrakol untuk yang ringan-ringan ya. Kedua ada Nativo, ketiga ada Nordok, keempat ada Pemulus. Itu Pemulus itu nama ya, nama merek dagangnya itu, nama merek obatnya, Pemulus itu namanya. Bisa teman-teman cari di online. Pertanyaan selanjutnya nih, nah ini sebenarnya bukan pertanyaan sih Om, ini tuh komentar netizen di uploadan kita yang waktu donasi versus Red Cross itu Om. Iya. Kita statistik. Nah, dia bilang ketahanan di musim hujan kita nantikan. Siap. Semua anggur di musim panas rata-rata manis karena airnya rendah. Iya, betul. Hasil itu ya. Ya tetap kita nggak bisa ngasih jaminan apapun, semua bisa berubah ya. Jadi kalau soal gimana nanti musim hujan, ya kita hadapi aja dengan senang hati, dengan bersyukur. Kita panas terus, kita kekurangan air, ya kan? Jadi kita pun sekarang pun berharap ada hujan ya. Kita nggak takut dengan ada hujan. Kalau nanti masalahnya anggur kita rontok, pecah, ya itu udah takdir ya. Udah qadar Allah, kita nikmatin aja. Cuman kita juga ada teknik-teknik ngadepin musim hujan nanti. Ya kalau diperkirakan kita ini teman-teman, kita belajar dari tahun lalu itu hujan paling parah, bukan parah ya, paling tinggi di situ di Februari terutama akhir ya gitu. Nah perkiraan mungkin tahun ini perkiraan antara itu lagi lah ya. Jadi kita kalau kita sendiri akan lakukan apa yang kira-kira buah membesar di bulan itu, kita akan antisipasi gitu. Tapi kalau perkiraan di bulan itu perkiraan matang, kita akan tetap coba buahkan gitu ya. Kembali masalah itu tetap kita akan lakukan mungkin satu penambahan kalsium ya kan, kedua ya pemupukan kita akan lakukan supaya tidak pecah, tidak rontok. Nah hasilnya bagaimana ya kita pasrahkan gitu kan, karena secara umum kalau menurut pendapat saya pribadi nggak ada anggur yang di musim hujan kayak kemarin tuh dia akan tetap sempurna matang, nggak ada. Cuma mungkin bedanya mungkin paren ini pecahnya sangat banyak gitu, daunnya hancur. Varian ini agak sedikit gitu, agak sedikit lebih tahan. Itu paling itu beda itu. Tetap dia akan terpengaruh, dia akan terganggu pertumbuhan, terutama di musim hujan tanpa naungan ya, pasti itu. Karena bukan salah hujan, bukan salah siapa-siapa. Tetap kalau ada kekurangan berarti kembali kita untuk pembelajaran. Kalau kita mau berkebun harus siap berhasil, siap juga gagal. Kalau kita nggak siap gagal, kita akan stres, kita akan mudah putus asa. Pertanyaan selanjutnya nih mengenai ini nih Om Rodi. Ya. Tali majun nih. Ya. Betul. Bang, mau tanya, saya lihat jalur para-para dan tali hanya menggunakan tali majun, bisa menggunakan kabel. Ya. Apakah tahan dan kuat untuk menopang batang tersiernya? Om Rodi. Jawabannya, kalau kita pakai tali majun ini nih masih baru beli, insya Allah kuat. Ini teman-teman nih, saya yakin kuat untuk sampai dia matang sekira 1 bulan lagi nih. Biarpun nih teman-teman lihat itu padang gelantung nih, ada tekan ke bawah ya. Saya yakin kuat. Tapi kalau mungkin ini buat pembuahan kedua, berarti butuh sekitar 6 bulan lagi ke depan atau 1 tahun lagi ke depan pembuahan ketiganya. Ini saya khawatir rapuh, karena ini juga bisa rapuh teman-teman ya. Tapi solusi gimana? Tetap kita akan nanti kasih jalur bambu-bambu kecil, kita akan tahan ya. Tapi saya yakin kalau untuk ini masih baru, kita misalkan pasang 2-3 bulan lalu. Nah sekarang berarti umur tali majun ini 3 bulan ya kejemur, bisa masih kuat teman-teman untuk pembuat pertama. Nanti untuk berikutnya harus diperhatikan, ditambahkan bambu lah gitu. Ringan banget ya Om Rodi. Om Rodi, berapa harga per pohon atau per bibit? Bibit ya. Nah. Relatif teman-teman ya. Kita memang di sini ada kurang lebih sekitar 30 varian anggur yang kita coba kembangkan bibitnya. Itu juga melalui seleksi kita ya. Ada juga yang dulu pernah kita tanam udah kita tinggalkan karena menurut lidah saya pribadi rasa buahnya kurang enak gitu ya. Bukan nggak enak ya, kurang enak menurut saya pribadi. Mungkin buat teman-teman enak gitu, beda selera ya gitu. Jadi yang kita kembangkan sini sekitar 30 varian. Itu kisaran harga sih ya relatif murah lah. Banyak teman-teman yang kemarin juga termasuk harga di kita murah gitu ya. Mungkin kalau mau lebih detail nanti ada bisa japri langsung lah. Jadi harga itu teman-teman kita bervariasi dari yang terendah sampai tertinggi di kita ada nanti gitu kan. Tapi insya Allah ya
relatif terjangkau. Bukan Gitu. cuma bibit doang Om ya, pohon juga kan. Oh iya, selagi emang itu yang kita bikin tabulam pot, kalau emang ada yang minat ya insya Allah kita open jual juga. Nah, lanjut lagi nih Om. Ya. Pertanyaan berikutnya tentang asam humat nih Om. Ya, Kalau disiram asam humat gimana Om? Apakah waktu brokoli atau sudah bunga mekar? kembali ke pengalaman kita, unsur asam humat itu menurut kita bukan semacam pupuk nutrisi ya, yang dimakan ibarat kata mengandung NPK atau unsur lainnya, itu lebih ke pembenah tanah teman-teman. Jadi menurut kita asam humat itu kita pakai bahkan dari sebelum tanam, setelah tanam bibit masih kecil, dewasa, berbunga, berbuah, itu kita pakai terus. Jadi kita perhatikan itu kadar airnya. Ketika kita mau ngasih asam humat dicampur air di kondisi brokoli, itu perhatikan jangan sampai kesannya terlalu banjir. Tapi kalau kita mau kasih kapanpun, saat brokoli, saat udah jadi buah, saat mekar, sebelum mekar, menurut kita teman-teman kembali, nggak masalah. Yang penting perhatikan airnya jangan sampai terlalu banjir, terlalu banyak air nanti ngefek ke terlalu banyak minum akar, jadi ke bunga takutnya ikut rontok. Tapi untuk asam humatnya sendiri dipakai kapan aja dengan dosis sesuai anjuran di kemasan atau mungkin lebih tipis, insya Allah kapan aja aman, insya Allah. Pertanyaan lagi nih Om Rodi. Ya, Nih, ini pertanyaan yang lumayan sering banyak ditanyakan nih Om Rodi. ya. Bang, pakai stres air atau enggak? Oh iya, itu sering juga kalau ke WhatsApp juga ya. Stres airnya apa dulu yang dimaksud nih? Maksudnya kalau stres air sampai dengan pohon itu stres, layu, daun rontok, sampai benar-benar kering media, bukan baru kering dalam mati total ya. Kan yang kita tangkap bahasanya kalau stres air tuh dibikin sedikit stres di pohon untuk memicu katanya pembuahan, pembungaan biar lebih bagus. Itu bisa juga gitu kan. Cuma untuk di kita sendiri, kalau dibilang stres air sampai daun rontok, nggak pernah sampai kering. Tapi di kita hanya memakai teknik pengurangan penyiraman. Jadi ketika sebelum pangkas nih, setelah pupuk terakhir, keempat lah anggaplah ya, kita mau pangkas di pupuk ke yang kelima, setelah itu kita nggak siram. Kecuali kalau kita main di pot, karena musim panas, mungkin 2-3 hari itu pot kering teman-teman. Kita akan tambahkan air lagi sedikit aja, sebagai penyegar aja, lembab aja. Baru nanti yang pupuk kelima kita pangkas gitu. Dan setelah pangkas kita juga lakukan pengurangan siram lagi, jangan kebanyakan. Kalau cenderung kita main di pot itu medianya udah mulai agak kering, kita tambahkan sedikit lagi, jangan sampai kekurangan air gitu. Tapi kalau sistem stres air sebelum pangkas itu benar-benar dikeringin media ya, jadi daun itu mulai agak sedikit layu-layu, kuning-kuning, nah itu lalu dipangkas gitu kan, dan sebelumnya disiram kocor. Nah tergantung kalau dibilang stres airnya macam apa, sampai kering kita enggak. Tapi kalau sekedar pengurangan air, ya itu kita lakukan. Kayak bunga anggur nih Om Rodi. Ya. Om mau tanya, kenapa bunga anggur saya sering rontok? Karena faktor apa yang Om? Iya, memang sih itu kendala yang paling banyak terjadi ya. Karena rontok anggur tuh nggak ada di buah sebet ini, rontok bir-biran nggak ada. Kecuali pecah karena jamur lama-lama busuk, atau kematangan lama-lama jadi busuk, jadi lepas bisa. Tapi kalau udah begini masih hijau, tiba-tiba rontok, hampir dibilang saya nggak pernah menemukan ya. Ya rontoknya itu rata-rata di pas mekar itu. Makanya kalau udah setelah mekar itu pasti yang udah aman untuk dari rontok ya, udah tenang lah, sedikit tenang gitu kan. Nah, kalau kita sendiri sering juga ngalamin rontok itu. Biasanya rontok itu yang kita perhatikan teman-teman ya, itu banyak faktor, bukan 1-2 faktor aja. Dari faktor teknis kita misalkan kelebihan nyiram. Terlalu banyak nih, bisa banyakkan air kan, koper ya. Tapi juga perhatikan jangan sampai kurang. Kekurangan air bisa mengakibatkan rontok, kelebihan air juga bisa gitu ya. Jadi kita kira-kira itu kita dalam arti ketika mungkin kita di pot 100 liter, kira-kira berapa sih kita nyiram tuh supaya dia basah tapi nggak berluber gitu kan. Nah gitu, makanya salah satu tekniknya juga itu kita media yang gembur dan poros gitu kan. Nah, sisi lain selain unsur penyiraman, pupuk kalau berlebih bisa overdosis. Bisa jadi dia daun nggak rontok teman-teman, nggak kebakar, tapi ngefeknya ke bunga rontok. Ternyata
kelebihan lah pupuk. Mungkin ke daun nggak bikin gosong, tapi ke bunga bisa bikin rontok. Kalau pupuknya sepertinya over. Tapi kalau overnya parah, itu selain ke bunga rontok, itu daun, terutama bagian daun pertama dia muncul sebelum bunga bahkan ya, itu dia akan kebakar teman-teman. Dan kebakarnya merembet, daun pertama kebakar, kedua kebakar, terus kebakar, bahkan nanti naik ke atas melewati brokoli dan brokoli pun akan ikut rontok gitu. Jadi yang kedua poinnya bisa overdosis gitu. Yang ketiga juga ada salah satunya unsur hama baik jamur ataupun trips. Hama jamur biasanya kalau musim hujan sering datang. Di sekarang musim kemarau biasanya trips tungau ya, karena kita pernah ngalamin. Kita perhatikan brokoli itu dia udah agak menjelang kebuka, menjelang renggang, tapi kok ada menghitam brokoli itu. Nah, itu biasanya salah satunya trip itu. Coba teman-teman potong bagian ujung brokoli itu. Saya yakin biasanya itu ada binatang kecil-kecil dia yang karena brokoli itu hampir renggang ya, dia kan berongga di dalam lukang. Jadi dia bersarang di situ. Salah satunya mungkin menyedot nutrisi yang ada di batang-batang calon bunga itu. Jadi ketiga itu tadi trips Kang, trips atau jamur ya. Jadi antisipasinya ya kita setelah jadi brokoli buru-buru kita semprot salah satunya insektisida, keduanya anti jamurnya, fungisidanya, minimal satu kali, biarpun dengan hari yang berbeda. Gitu. Nah setelah itu, setelah aman, setelah mekar, kita boleh semprot lagi insektisida sekali, fungisida sekali. Nah berikutnya pertimbangan teman-teman aja untuk jaga-jaga. Mungkin udah membesar lagi, kita semprot lagi. Cuma saran saya jangan sampai terlalu dekat ke pematangan buah, supaya agak jauh ya jarak semprot racun terakhir itu untuk anti apanya sampai ke panen gitu. Kalau bisa 1 bulan, paling dekat 1 bulan terakhir lah, itu udah stop penyemprotan racun itu. Nah ada juga unsur panas berlebih di cuaca seperti ini ngaruh. Ketika pohon itu dia nggak tahan, dia akan berefek ke bunga yang masih rawan itu. Apalagi posisi teralis teman-teman ya. Kita menanam pohon model teralis, ketika dia berbunga itu kan posisi berdiri ya. Dia ada kalanya pagi ke siang ke sore itu akan kena terus bunga-bunga sama matahari. Beda dengan kalau kita sistem para-para. Ada kalanya dia kena matahari itu masih ketutup daun-daun dia. Karena posisinya begini, para-para buah ke sini itu banyak yang ketutup daun, jadi biarpun dia kondisi panas agak teredam gitu Mas. Panasnya dengan adanya daun-daun di atasnya. Nah, makanya saya perhatikan di sini juga yang sedikit terpengaruh dari efek matahari itu yang model teralis gitu. Ya mungkin dari pagi siang sampai sore tuh kesorot terus, yang cuacanya ini sangat-sangat di luar kebiasaan ya. Sampai bahkan kemarin sekitar 35 derajat pernah ya. 37. Nah, itu saya yakin itu pun sangat berpengaruh. Berarti kan di luar kenormalan kebiasaannya gitu. Ya minimal 4 itulah. Penyiraman berlebih, pemupukan berlebih, terus hama dan hawa panas. Tapi nggak ada kemungkinan di luar itu pun pasti ada. Mungkin kembali ke media juga. Pohon kurang sehat, nutrisi kurang terpenuhi, bisa rontok. Pohon media terlalu becek, terlalu keras juga bisa. Gitu. Banyak faktor teman-teman ya intinya. Jadi nanam anggur ini, pohon ini, kita jangan fokus gimana sih biar buah nggak rontok, tapi kita lupa ke awal kita membuat media tanam. Sebab itu ada rangkaiannya, saling terkaitan ya. Media harus gembur dan poros, matahari harus cukup sesuai kebutuhan dia, penyiraman yang enggak berlebih, pemupukan juga enggak berlebih, enggak kurang. Jadi kalau pohon sehat, ideal, insya Allah kalaupun hama menyerang, kita akan lebih mudah mengatasi. Kalaupun istilahnya berbunga, insya Allah dengan kondisi yang prima meminimalisir kerontokan. Nah, tapi kalau kita cuma perhatikannya di atas, ternyata masalahnya di akar. Jadi itu tadi, media, pemupukan, penyiraman, plus panas, cuaca saling mempengaruhi. Itu kan banyak faktor. Bukan ilmu pasti masalah ini ya. Jadi kita terus aja belajar, kita juga saling berbagi, belajar. Nanti teman-teman ada masukan apapun yang pengalaman teman-teman yang membantu, silakan di-share ya, di komen, biar kita coba praktekkan juga. Dan kita juga masih butuh masukan dari teman-teman, masih banyak kekurangan soalnya ya, kita saling mengisi lah, saling berbagi gitu. Ya betul itu teman-teman. Jadi
Mungkin buat teman-teman yang pertanyaannya belum sempat terjawab gitu di sini, belum sempat ditampilkan, makanya komen dulu sebanyak-banyaknya teman-teman. Jadi nanti gini teman-teman, Hobi Papa Official itu akan mengundi 5 orang untuk 5 bibit gitu rencananya nih. Jadi bagi satu orang 1 bibit gitu. Nah, berarti ada 5 bibit untuk 5 pemenang. 5 pemenang betul. Pokoknya komen apa aja? Itu bukan yang cuma sekedar mantap atau oke gitu doang teman-teman. Ada 5 ya teman-teman, ingat ya, 5 bibit doang nih. Makanya buruan cepet-cepet komen sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa bukan cuma sekedar komen, subscribe juga. Kalau komen tapi nggak subscribe ya sama aja gitu. Subscribe, like juga jangan lupa teman-teman. Insya Allah. Intinya semua yang ikut berkomen, terutama di video ini Kang ya, apa semua video hobi itu Bapak? Dia juga Om Rodi, terima kasih udah mengingatkan. Nah, pokoknya komennya bukan cuma di video ini teman-teman, boleh di video berikutnya yang lain, atau yang lain, nanti akan dilihat ya. Ya, beberapa official yang lain kan gitu. mendapat kesempatan lah. Betul. Untuk mendapat undian gitu. Betul, mendapat kesempatan, pokoknya yang benar-benar rajin bertanya lah gitu. Tapi ya mungkin kalau hadiahnya nanti masih dinilai terlalu sedikit atau terlalu kurang gimana ya, mungkin kita sama Hobi Papa ya mohon maaf ya atas kekurangan kelebihannya gitu ya, mohon dimaklumi lah, kita juga masih banyak kekurangan keterbatasan teman-teman. Dan tentu juga nih Hobi Papa Official mengucapkan terima kasih banyak ke tiap narasumber Hobi Papa Official nih, terutama Om Rodi ya kan, terus sama-sama, ada Kang. Om Asep, terus ada banyak lah yang lainnya lah. Ya gitu dulu. Nanti bibit apanya kita akan kabari pas pengumuman aja kali ya. Intinya kita usahakan bibit yang valid terutama, dan sangat dalam arti bukan yang susah berbuah lah itu. Betul. Yang selama ini memang banyak dicari teman-teman, banyak yang dari penghobi juga gitu loh. Kalau nanti mungkin ada kejutan-kejutan pada tertentu, intinya kita prioritaskan yang mudah berbuah aja gitu. Betul. Oke, kalau gitu Om Rodi. Siap. Sekali lagi Hobi Papa Official mengucapkan terima kasih. Sama-sama. Om Rodi. Ya. Semoga bermanfaat teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Kalau gitu Hobi Papa Official pamit undur diri. Siap. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian video Hobi Papa Official kali ini. Jangan lupa stay tune terus YouTube channel Hobi Papa Official. Dalam rangka puncak anniversary 1 tahun Hobi Papa Official, bagi-bagi bibit pohon anggur, gratis. Rajin-rajin komen aja pokoknya, di video-video Hobi Papa Official yang lainnya. Secepatnya, akan langsung diumumkan 5 orang pemenang untuk 5 bibitnya. Makanya, cepet-cepetan komen, like, share, dan tentunya wajib subscribe dong. Agar teman-teman bisa tahu lagi perkembangan selanjutnya, boleh dong dibantu subscribe channel Hobi Papa Official-nya bagi yang belum subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya, like, share, serta komen. Agar channel Hobi Papa Official semakin berkembang dan Papa makin bersemangat membuat video-video selanjutnya. Yang sudah subscribe, like, share, serta komen, Papa doakan selalu sehat, panjang umur, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Bukan ahli, hanya hobi. Bukan menggurui, hanya berbagi. Karena menanam sekarang, untuk anak cucu kita nanti. Salam satu hobi, Hobi Papa Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.